Bab ke-20. Sudahlah Kak, jangan marah lagi. Aku minta maaf karena sudah lancang masuk ke dalam kamarmu dan memakai blazer punyamu. Maaf Kak, ucap Ferin memohon sambil memegang tangan kakaknya. Anya tidak menjawab. Dia hanya fokus berkutat dengan bahan-bahan masakan. Melihat sikap kakaknya yang cuek, Ferin hanya menghela napas panjang. Sebisa mungkin dia bisa tenang dan membujuk Anya agar dia tidak marah. Mau bikin sop kan? Aku bantu ya? Ucap Ferin menawarkan diri. Namun dengan sigap Anya menahan tangan Ferin dan melarang sang adik untuk tidak membantunya memasak. Lo kenapa Kak? Biar cepat selesaikan? Tanya Ferin heran. Anya tersenyum ketus dan menoleh ke arah Ferin. Hari ini aku akan masak dengan enak. Jika kamu membantuku memasak, yang ada makanannya jadi asin dan tidak bisa dinikmati. Ucap Anya dengan nada ketus. Mendengar ucapan sang kakak, perlahan Ferin menurunkan tangannya. Dia benar-benar sakit hati dengan ucapan yang keluar dari mulut Anya. Kak, sebenarnya apa yang sudah terjadi padamu? Kenapa sikapmu jadi seperti ini Kak? Apa salahku? Tanya Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Anya enggan mendengar celotehan dari mulut adiknya. Dia tetap fokus memasak bahan-bahan makanannya. Karena kesal sang kakak tidak merespon, Ferin memilih melengos pergi keluar dari area dapur. Melihat hal itu, Anya tersenyum ketus dan tidak peduli dengan apa yang adiknya rasakan. Waktu bergulir dengan begitu cepat. Jam menunjukkan sudah pukul 3 sore. Tidak terasa Anya sudah selesai memasaknya. Dia juga memasak cukup banyak hari ini. Entah kenapa dia sedang semangat memasak karena dia juga ingin berbagi makanannya dengan Sally tetangga baiknya. Haf, akhirnya sudah selesai juga. Aku akan memberikan Mbak Sally sayur sop buatanku, ucap Anya. Saat dia hendak membawa mangkuk di dalam lemari piring, terdengar ada suara sepeda motor milik Zaki di depan halaman rumahnya. Loh, Mas Zaki? Kenapa dia pulang awal hari ini? Dan seharusnya kan dia pulang jam 5 sore. Gumam Anya heran. Dia sudah tahu betul suara mesin motor milik suaminya. Maka dari itu dia sudah menduga jika itu adalah Zaki. Lalu tanpa menunggu lama, Anya langsung keluar dari dapur dan akan menghampiri Zaki di luar rumah. Dia berjalan dengan tergesa-gesa. Takutnya ada sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya. Sesampainya di pintu utama, Anya membuka pintunya dengan lebar. Dan terlihat Zaki memang sudah pulang. Dia masih duduk di atas motornya sambil memainkan ponselnya. Anya menarik napas kasar. Mungkin saja Zaki sedang mengirim pesan mesra pada adiknya, pikir Anya. Mas, ucap Anya. Sontak saja Zaki terlonjak kaget dan mendongakkan wajahnya. Dik, sejak kapan kamu ada di luar? Tanya Zaki kaget. Makanya jangan main ponsel terus. Sampai gak fokus gitu, bentak Anya. Dia benar-benar kesal dengan sikap suaminya yang terus saja fokus dengan benda pipih miliknya. Mungkin semenjak berhubungan dengan Ferin, Zaki tidak pernah meninggalkan ponselnya. Aku lelah, ucap Zaki. Dia turun dari motor dan masuk ke dalam rumah tanpa mengajak sang istri. Anya mendengus kesal. Ingin sekali dia bertindak dan memberi pelajaran pada suami dan adiknya. Tapi demi rencananya, dia harus bersikap pura-pura tidak tahu dulu di hadapan mereka berdua. Saat dia hendak masuk ke dalam rumah, pandangannya tertuju pada tas milik Zaki yang mengantung di sepeda motor. Pasti dia lupa membawanya tadi. Anya tersenyum saat melihat benda itu tertinggal di sana. Dia langsung mendekat ke arah motor dan mengambil tas milik suaminya. Buru-buru Anya membuka tasnya, dan benar saja di dalamnya ada amplop berwarna coklat. Itu pasti bonus yang turun hari ini. Seperti apa yang dikatakan istri dari temannya Zaki. Keberuntungan sedang ada di pihakku hari ini. Kalian tidak akan bisa membodohiku.
Anya bicara sambil tersenyum ketus. Dia mengambil amplop itu dan menyembunyikannya di saku daster yang dia pakai. Lalu tas itu dia kembali menyimpannya di motor dengan posisi seperti semula. Dirasa sudah aman, Anya langsung masuk ke dalam rumahnya. Tujuan utamanya dia akan pergi ke dapur, karena pasti Zaki sudah berada di sana. Sesampainya di dapur, dia melihat Zaki sedang makan dengan begitu lahapnya. Mungkin dia baru merasakan lagi masakan istrinya yang begitu nikmat. Anya menghampiri sang suami dan duduk di sebelahnya. "Bagaimana, Mas? Apa makanannya enak?" tanya Anya sambil tersenyum. Zaki hanya mengangguk sebagai tanda mengiyakan ucapannya. "Jelaslah, karena itu masakan buatanku." Uhuk. Zaki terbatuk saat mendengar ucapan Anya. "Kamu kenapa sih? Kalau makan pelan-pelan," bentak Anya. Lalu dia menyodorkan air minum pada Zaki. Zaki meminum air putihnya. Setelah itu dia menghela napas panjang. Melihat gelagat suaminya, Anya tertawa dalam hati. Pasti dia terkejut karena makanan yang sedang dia makan bukan masakan buatan Ferin. "Jadi ini masakanmu?" tanya Zaki pelan. "Iya, Mas." "Lalu buatan siapa lagi masakan seenak ini?" jawab Anya. Zaki langsung terdiam dan tidak melanjutkan makannya. Dia benar-benar syok. Dia pikir makanan yang dia makan adalah masakan buatan Ferin. Kenapa berhenti makannya? "Ayo dilanjut," titah Anya. "Imam ini sayang. Gara-gara tersedak tadi, aku jadi kenyang," ucap Zaki berbohong. Mendengar ucapan suaminya, Anya hanya tersenyum ketus, karena dia sudah tahu apa yang sedang Zaki pikirkan saat ini. Di mana Ferin? Kenapa dia tidak makan bersama? Tanya Zaki. "Mungkin dia di kamarnya," jawab Anya. Tidak berselang lama, terlihat Ferin datang dan langsung duduk di kursi meja makan. Wajah Zaki langsung berubah. Dia terus menatap wajah selingkuhannya itu. "Mau apa kamu?" tanya Anya dengan nada ketus. "Makanlah," jawab Ferin. Dari nada bicaranya, mungkin saja Ferin masih kesal pada kakaknya karena soal tadi. "Kenapa kamu baru keluar dari kamar? Apa kamu baru makan?" tanya Zaki pada Ferin. Sontak saja Anya langsung menoleh ke arah suaminya dan menatapnya dengan tajam. "Kamu tidak bertanya juga padaku, Mas?" tanya Anya. Ferin dan Zaki langsung melihat ke arah Anya. Terlihat Ferin juga tersenyum puas. "Kamu kan yang masak. Masa iya kamu belum makan? Pasti kamu terus mencicipi makanannya kan?" jawab Zaki. Dia malah bicara seperti itu. Ferin semakin tertawa dalam hati. Dia benar-benar puas mendengar ucapan yang keluar dari mulut Zaki. Namun Anya tidak marah. Dia hanya membalas dengan senyuman. Dia pikir sebentar lagi pasti akan ada kejadian yang seru.